Nggak jauh beda sama di Indonesia, Turki juga lagi dilanda aksi demonstrasi berkepanjangan. Aksi ini dipicu oleh penahanan wali kota Istanbul, Ekrem İmamoğlu, yang ditangkap pada Rabu 19 Maret 2025. Selain İmamoğlu, sebanyak 47 orang lainnya juga ditahan, termasuk ajudan utamanya serta 2 wali kota distrik di Istanbul. Sejak penangkapan İmamoğlu, aksi protes yang semula hanya terjadi di Istanbul kini telah meluas ke lebih dari 55 provinsi di Turki. Demonstrasi besar juga pecah di Ankara, ibu kota Turki, serta di Izmir, menjadikannya gelombang protes terbesar sejak aksi Gezi pada 2013. Pada Minggu 23 Maret, pengadilan Turki mengesahkan penangkapan dan penahanan İmamoğlu. Ia didakwa mendirikan dan memimpin kelompok kriminal, menerima suap, melakukan korupsi, merekam data pribadi secara ilegal, serta mengatur tender. Selain İmamoğlu, pengadilan juga mengesahkan penangkapan dan penahanan setidaknya 90 orang lainnya. Sebagian besar dari mereka merupakan anggota Partai Rakyat Republik atau Cumhuriyet Halk Partisi atau CHP. Pemerintah menuduh CHP bersekongkol dengan Partai Pekerja Kurdi, yang dianggap sebagai kelompok teror oleh Ankara. Ketua CHP, Özgür Özel, dalam konferensi pers pada Rabu 19 Maret menuding Erdogan sengaja menargetkan İmamoğlu lantaran khawatir bakal kalah dalam pemilu mendatang. İmamoğlu sendiri menjadi sorotan sejak 2019 saat ia berhasil merebut kursi wali kota Istanbul dari Partai Keadilan dan Pembangunan atau Adalet ve Kalkınma Partisi, partai pimpinan Erdogan yang telah menguasai kota itu selama 25 tahun. AKP sempat menuduh İmamoğlu curang sehingga pemilu ulang digelar, tapi lagi-lagi İmamoğlu keluar sebagai juara dan tahun lalu ia kembali terpilih sebagai wali kota. Kini, sebagai calon presiden dari CHP dan rival utama Erdogan, İmamoğlu dianggap sebagai ancaman besar bagi kekuasaan yang telah dipegang Erdogan selama lebih dari 2 dekade. Ada alasan lain yang lebih besar selain penangkapan İmamoğlu. Melansir Al Jazeera, beberapa demonstran bilang mereka mewakili perjuangan lebih luas, diantaranya isu demokrasi, ekonomi, hingga pendidikan. Sehari sebelum ditangkap, tepatnya Selasa 18 Maret, Universitas Istanbul mencabut gelar sarjana İmamoğlu. Pihak universitas mengklaim ada kejanggalan pada ijazah İmamoğlu pasca kepindahannya dari universitas swasta di Siprus Utara. Menurut İmamoğlu, keputusan itu nggak punya dasar hukum dan cuma bentuk campur tangan politik dalam dunia akademi. Masalahnya, tanpa gelar universitas, İmamoğlu otomatis nggak bisa maju sebagai calon presiden. Soalnya, konstitusi Turki mewajibkan pendidikan tinggi buat siapapun yang mau mencalonkan diri. Di sisi lain, sebetulnya Erdogan nggak bisa menduduki jabatan presiden setelah 2028, kecuali ada perubahan konstitusi atau pemilu dipercepat. Pada November 2024, Devlet Bahçeli, pemimpin Partai Gerakan Nasionalis yang menjadi sekutu Erdogan, sempat mengusulkan amandemen konstitusi agar Erdogan bisa maju kembali. Tapi hingga kini belum ada tindak lanjut atas usulan tersebut. Lalu gimana tanggapan Erdogan soal aksi demonstrasi ini? Merespon gelombang protes, Erdogan menyalahkan oposisi, khususnya CHP, dengan menuduh mereka menghasut kerusuhan dan menciptakan kekacauan. Ia menyebut aksi demonstrasi sebagai gerakan kekerasan yang mengancam demokrasi, serta memperingatkan para pelanggar hukum bakal dimintai pertanggungjawaban. Sejak demonstrasi pecah, lebih dari 1.000 orang telah ditangkap, termasuk beberapa jurnalis yang tengah meliput aksi tersebut. FYI, gejolak politik ini juga berdampak signifikan pada perekonomian Turki. Nilai tukar lira melemah hingga mencapai rekor terendah 42 per dolar Amerika Serikat, sebelum menguat kembali ke 37,5 lira per dolar Amerika Serikat setelah intervensi Bank Sentral. Di sisi lain, indeks BIST 100 di Bursa Efek Istanbul juga merosot hampir 15% dalam sepekan, yang merupakan penurunan terbesar sejak krisis keuangan global 2008.